Hari ini dalam program Life Unlimited kita akan lanjut dengan topik kita akan belajar lebih lagi tentang kehidupan Petrus. Mari ikut saya dan kita belajar bersama-sama dalam program Life Unlimited. Hai, apa kabar kepada semua pemirsa Life Unlimited? Pasti pemirsa yang setia sudah kenal sama saya dan tidak perlu perkenalan lagi ya. Nama saya Susan Hoover, orang Kanada yang sudah lama sekali di Indonesia. Sampai sudah jadi seperti orang Indonesia kan? Iya, dan saya senang sekali kita punya program Life Unlimited ini. Setiap minggu di channel ini, jam ini, ya di hari ini, kita bisa kumpul di dalam program Life Unlimited ini untuk kita belajar bersama-sama. Dan pemirsa yang setia juga pasti sudah tahu kita sudah masuk baru minggu lalu kita masuk dalam series yang baru. Karena kemarin saya baru pergi ke kota Roma dan ke kota Vatikan dan belajar tentang kehidupan Rasul Petrus. Jadi kemarin kita sudah mulai dengan satu series untuk 4 minggu ke depan, pas-pas dengan Hari Pahlawan ya, di mana kita akan ingat pahlawan-pahlawan iman kita termasuk Rasul Petrus. Kita kemarin belajar tentang bagaimana kita kita terhubung dengan Yesus, mengenal Yesus yang sesungguhnya itu siapa. Dan minggu ini untuk episode yang kedua dalam series ini kita akan lanjut dengan bahasa Inggrisnya called. Called itu kan artinya siapa yang dipanggil. Bagaimana ada panggilan Petrus, bagaimana dia ikut Yesus. Banyak hal yang kita akan pelajari hari ini tentang itu. Tapi sebelum saya lanjut seperti biasa ya, ada kebiasaan di program ini. Saya akan mengingatkan kita semua pemirsa, tidak sampai program ini saja, tidak sampai menonton saja. No, kenapa? Karena ada kan sosial media, kita boleh bertemanan seperti di Facebook, Instagram, TikTok, dan juga ada berapa yang lain ya, YouTube, ada website. Oke, dan juga bisa hubungi. Nah, ada tim saya, ada tim Life Unlimited yang akan jawab pertanyaan, mendoakan yang mau didoakan, ya mungkin berdiri bersama-sama dengan iman, dengan kita. Apalagi kalau mau mengenal Yesus, itu siapa mereka akan menceritakan. Jadi boleh hubungi kami setelah program ini selesai, mereka akan ya menjawab semuanya. Sampai ada kesaksian-kesaksian yang masuk setiap bulan dari pemirsa yang hubungi tim Life Unlimited ini. Saya dapat satu kesaksian ini dari seseorang dari Sulawesi Barat. Oke, ini baru kemarin meminta doa akibat ada kista di bagian perut bawahnya. Nah, baru 2 hari berikut setelah didoakan, memberi kabar demikian. Ada kesaksian dari seseorang dari Sulawesi Barat. Nah, ini baru kemarin meminta doa akibat ada kista di bagian perut bawahnya. 2 hari berikutnya memberi kabar demikian. Shalom, ini ya WhatsApp-nya. Shalom, puji Tuhan, mujizat nyata. Tadi saya periksa kista saya sudah sembuh, hilang, puji Tuhan. Wah, kabar yang luar biasa. Bagaimana ini adalah kisah ya seseorang yang mengalami kesembuhan daripada kista ya dari Sulawesi Barat. Nah, kami percaya mujizat memang itu nyata. Ya, bagi semua pemirsa yang nanti rindu didoakan boleh hubungi kami. Jadi sepanjang program kan ada nomor WhatsApp yang muncul, nomor yang bisa dihubungi. Hubungilah kami ya, kami mau untuk kenal lebih lagi, berdiri dengan iman bersama-sama dengan semua pemirsa Life Unlimited dimanapun berada. Dan hari ini kita akan lanjut dengan topik kita bagaimana called ya, dipanggil. Jadi kalau kita kemarin mulai mengikuti kehidupan Petrus, awalnya dia connect, dia jumpa dengan Yesus. Saat dia jumpa dengan Yesus, Yesus memanggil dia dan dia ikuti
Yesus. Nah, itu yang kita akan pelajari hari ini dan saya percaya wow akan sesuatu yang baru bagi kita semua, sesuatu yang menarik sekali. Mari kita ingat saat Yesus memanggil Petrus. Nah, saat Yesus memanggil Petrus, Yesus sedang mengajar sedang mengajar banyak orang. Petrus lagi kerja sebenarnya, dia bukan cari pengajaran daripada Yesus, dia pas-pas lagi sepanjang malam sebagai seorang nelayan, kerja malam, cari-cari ikan. Pas malam itu tidak dapat, nol, hasilnya nol, tidak dapat ada ikan sama sekali. Nah, saat dia sampai dan Yesus mengajar orang, kan Petrus ada di perahunya, dekatin, mendengarkan Yesus. Dan Yesus suruh kepada Petrus setelah selesai mengajar, Petrus, keluarkan sedikitlah, dan turunkanlah jalamu. Nah, Petrus awalnya gak lawan-lawan sedikit, belum mengenal Yesus itu siapa. Yesus, aku suruh sepanjang malam turunkan jala tidak dapat apa-apa. Tapi sudah, karena engkau minta, sudah saya akan melakukannya. Nah, saat dia turunkan jalannya ke air, ke danau itu, tangkap begitu banyak ikan. Sampai luar biasa tangkapannya. Luar biasanya hasilnya. Nah, karena itu, Petrus heran-heran. Nah, ini yang awal-awal perkataan Petrus kepada Yesus dicatat dalam Lukas pasal 5. Berkata dalam ayat yang ke-8, ketika Simon Petrus melihat hal itu, dia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Sebab dia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Nah, ini Petrus awalnya. Bayangkan, pertama kali dia lihat mukjizat daripada Yesus, dia langsung menyadari ketidaklayakannya. Dia langsung menyadari, bahkan dia pergi jauh daripadaku. Dia bukan berkata, Yesus dekat kepadaku atau izinkan aku dekat mengikutimu. No, tapi dia katakan jauhlah daripadaku, sebab aku ini tidak layak, aku ini orang berdosa. Nah, Yesus tidak setuju, Yesus tidak ikuti permintaan si Petrus. Yesus tidak katakan, ya betul, engkau tidak layak terima mukjizat, engkau orang berdosa. No, malahan Yesus berkata yang terbaliknya. Nah, untuk ini saya akan buka dari Matius yang ceritakan kisahnya bagaimana Yesus memanggil Petrus di sini. Berkata dalam Matius bahwa Yesus langsung memanggil Petrus. Yesus tidak berkata, oke, aku jauh daripadamu. Memang aku ini kudus-kudus sempurna, engkau adalah orang berdosa seperti ini. Tapi yang luar biasa, saya mau kita pelajari hari ini. Kita dipanggil itu. Kita dipanggil itu daripada Tuhan. Saat kita dalam kondisi apa adanya. Petrus belum baik-baik. Petrus belum orang yang luar biasa, belum lama ikuti Yesus, langsung dapat mukjizat. Yesus menunjukkan kasih kepadanya dan Yesus langsung memanggil dia. Kalau kita lihat perkataannya Yesus, Yesus berkata kepada mereka ayat 19. Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Yesus hanya katakan apa? Bagianmu Petrus, ikutilah aku. Nah, dia tahu, Yesus memang tahu. Petrus itu bukan orang sempurna. Petrus itu banyak salah-salahnya. Bahkan kita lihat saat Petrus ikut Yesus memang tidak sempurna semuanya. Sering jatuh-jatuh, sering salah-salah. Dan Yesus lihat dia, panggil dia pada saat itu. Baru turun dari perahunya. Baru turun dari mau tangkap ikan. Mungkin bau-bau ikan, bau-bau keringatan, yang basah-basah. Dia lagi dalam saat kerja, bukan saat lakukan, lagi berdoa, lakukan sesuatu yang sangat rohani. Saat Yesus memanggil Petrus, Yesus memang benar-benar mengenal Petrus itu siapa. Dia tahu itu Petrus orang berdosa. Dia tahu Petrus itu orang yang tidak terpelajar, tidak pintar-pintar, nelayan. Dia tahu dia orang yang biasa, miskin, siapa dia. Tapi Yesus memanggil kita saat ini apa adanya. Mungkin kadang-kadang kita berpikir, saya harus memperbaiki diriku dulu baru Tuhan memanggil. Bagaimana kita memperbaiki diri sendiri? Kita hanya dapat diubahkan menjadi lebih baik oleh karena kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tidak sanggup memperbaiki diri dulu baru terima Tuhan. Itu terbaliknya. Hanya dengan menerima Tuhan, keadaan kita jadi lebih baik. Kita menjadi lebih kudus, kita menjadi lebih layak. Jadi kita harus tahu, saat Tuhan memanggil kita, dia memanggil kita apa
kepadanya. Dan menarik sekali, Yesus katakan kepada Petrus apa? Ikutlah aku. Nah, Tuhan katakan dia akan lakukan bagian yang lain. Tapi bagian Petrus adalah ikut. Jadi saya mau kita belajar, saat kita bahas Petrus yang dipanggil atau kita yang dipanggil. Bahwa Yesus yang menentukan jalan. Bagian kita ikut saja. Bukan kita yang harus memilih segala sesuatu. Bukan kita yang harus pikir-pikir ke depan, masa depan. Bukan kita yang harus khawatir, memikirkan, mengaturkan. No, Yesus yang menentukan jalan. Yesus yang mengatur. Bagian kita adalah ikut saja. Nah, Petrus bukan saja dikatakan sekali daripada Yesus, ikutlah aku. Di awal, Yesus katakan kepada Petrus, ikutlah aku. Ya, di bagian ini saat mereka pertama kenalan, jumpa kan? Betul. Tetapi kalau kita tahu, Petrus ikut Yesus. Ada cukup banyak waktu ikut dengan baik sebagai murid. Ikut. Tapi pernah ada saatnya di mana saat Yesus ditangkap dan disalibkan, Petrus lari daripada Tuhan, tinggalkan. Petrus menyangkal Yesus. Wow, Petrus gagal. Tetapi yang luar biasa, saat Yesus mau jumpa lagi, saat kebangkitan, Yesus jumpa lagi dengan Petrus. Yesus berikan kesempatan kembali kepada Petrus. Kita bisa baca kisah ini dalam Yohanes pasal 21. Nah ingat, ini setelah Yesus disalibkan, setelah kebangkitan. Dia menunjukkan diri kepada muridnya ya sebelum dia naik ke surga. Dalam Yohanes 21, dia berikan kesempatan kepada Petrus untuk mengaku kasihnya kepada Yesus. Karena sebelumnya Petrus menyangkal 3 kali. Sekarang dia mengaku kasihnya 3 kali. Nah, Yesus setelah Petrus mengaku kasihnya kepada Yesus, Yesus katakan ini kepada Petrus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau hendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan akan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau hendaki. Dan hal ini dinyatakan untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, dia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Wow, ini kesempatan kedua diberikan Tuhan. Tuhan Yesus minta Petrus, ikutlah aku. Petrus ikut. Tapi ada waktunya Petrus gagal. Menyangkal Yesus 3 kali. Tidak mau mengaku kepada orang bahwa dia adalah pengikut Yesus. Tetapi setelah kebangkitan Yesus, Yesus katakan kepada Petrus sekali lagi, ikutlah aku. Itu artinya bagian kita ikut Tuhan. Tuhan yang menentukan, Tuhan yang melakukan semua bagian yang besar. Bagian kita dibandingkan bagian Tuhan, bagian kita sangat kecil. Kadang-kadang kita harus pikir bagaimana kita ubahkan semua, lakukan semua. Tapi no, bagian kita adalah ikuti, mengenal Tuhan, ikuti. Tapi Tuhan yang punya bagian yang lebih besar. Dan luar biasa, Tuhan katakan kepada Petrus ini kedua kalinya, ikutlah aku. Dan kabar baiknya adalah Petrus setelah ikut Tuhan dengan setia setelah itu. Nah kalau mau tahu, tapi kan susah Yesus katakan hal-hal yang kurang enaknya tentang Petrus akan ikuti dia. Petrus akan kemana? Apa yang terjadi? Yesus seperti bernubuat. Betul, Yesus di sini tidak mengatakan kepada Petrus, Petrus ikut aku dan semuanya akan baik-baik sempurna dalam hidupmu. Yesus katakan kepada Petrus, ikutlah aku, tapi memang akan ada sesuatu yang terjadi kepada masa tuamu. Nah, kalau mau tahu lebih lagi, boleh ikut saya di depan kota Vatikan, di mana kita di depan gereja Basilikaya untuk 1 Petrus. Dan kita akan pelajari ini lebih dalam lagi di sana. Kalau ceritakan orang-orang di Alkitab yang saya sangat suka pelajari, salah satu favorit saya adalah Rasul Petrus. Kenapa? Memang Rasul Petrus itu luar biasa dengan mungkin sepertinya kita bisa katakan naik turun. Kenapa? Karena dia katakan orangnya yang lakukan yang berani, yang hebat, mengatakan yang benar. Tapi dia juga sering salah-salah. Mungkin seperti saya, makanya saya suka belajar tentang dia. Cepat sekali bicara, kadang-kadang salah, emosi dan yang lain-lain. Tapi Petrus itu luar biasa. Makanya pada saat ini saya berdiri di lapangan Santo Petrus yang ada di depan
Vatikan. Nah, kita bisa lihat gereja yang dibangun nih di belakang saya untuk mengingatkan Petrus. Nah, kenapa mengingatkan Petrus dengan cara seperti ini? Karena mereka percaya inilah tempat di mana dia terima hukuman mati menjadi martir bagi Yesus. Nah, Petrus tahu ini akan terjadi. Sebenarnya kalau kita lihat ke belakang di mana Petrus begitu berani mengaku mau ikut Yesus kemanapun. Dia dengan kekuatannya percaya dia sanggup melakukannya. Tapi Yesus katakan, Petrus, kamu akan menyangkal aku 3 kali. Dan memang itu yang terjadi. Petrus lari dalam ketakutan, tidak berani mengaku kepada siapapun dia adalah pengikut Yesus. Dia bersama dengan Yesus. Itu sebelum-sebelumnya. Tapi setelah Yesus bangkit dari kematian, hidup Petrus diubahkan. Dan Yesus panggil Petrus dan beri kesempatan. Bukan untuk mengaku, bukan untuk menyangkal 3 kali, tapi untuk mengaku kasihnya 3 kali. Setelah pengakuan kasih ini, Yesus katakan kepada Petrus, posisi untuk menjadi kembali bagi gerejanya. Dan Yesus katakan kepada dia, saat kamu muda, kamu jalan kemanapun kamu pergi, lakukan apa yang kamu lakukan. Tapi saat kamu tua, kamu akan diikat dan dibawa ke tempat kamu tidak mau. Nah, Yesus katakan ini untuk apa? Untuk bernubuat cara Petrus nanti akan mati. Itu yang berkata dalam firman Tuhan ayat yang berikut. Berkata dalam Yohanes 21 ini bahwa Yesus mengatakan hal ini. Cara Petrus akan mati. Nah, dipercayakan di daerah ini di mana Petrus terima hukuman mati dan disalibkan. Terima hukuman mati menjadi martir bagi Yesus. Dan Petrus tidak lari daripada hal ini. Kenapa? Ayat yang berikut, yang paling dahsyat, di mana Yesus katakan, setelah bernubuat seperti ini, Yesus katakan apa? Ikutlah aku. Dan Petrus ikut. Nah, hai saudara-saudara, ini pelajaran yang sangat indah bagi kita. Sekalipun sebelumnya Petrus gagal ikut Yesus, gagal dan menyangkal Yesus, tidak mengakuinya. Tetapi Yesus beri dia kesempatan kedua kalinya. Dan Petrus ikut. Sampai pun dia dimartirkan untuk nama Yesus di sini. Nah, ini luar biasa pelajaran bagi kita untuk apa? Sekalipun mungkin kita pernah gagal ikut Yesus, diberi kesempatan sekali lagi ikut Yesus. Dan Yesus katakan apa? Petrus kalau mati seperti itu nanti untuk kemuliaan Allah. Jadi kita percaya kalau kita ikut Yesus, setiap langkah yang kita ambil itu akan untuk kemuliaan Allah. Luar biasa sekali pelajaran yang kita ambil dari lapangan 1 Petrus hari ini. Betul sekali, sudah yang sangat luar biasa. Yesus pun sudah bernubuat dan memang dipercayai bahwa Petrus itu jadi martir di kota Roma. Ya, jadi martir untuk sesuatu yang bukan salah dia. Tapi Petrus sudah tahu apa yang akan terjadi. Yesus sudah memberitahukan kepada dia. Tapi Petrus tetap mau ikut Yesus. Itu bagiannya. Dia tahu bahwa Yesus yang lakukan semuanya, bagian dia hanya ikut saja. Itu panggilannya, dia mau ikut, ikut Tuhan. Pernah gagal pun diberikan kesempatan, dia ikut sampai setia sampai akhir. Wow, saya percaya banyak yang kita bisa pelajari hari ini dari kehidupan Petrus. Tapi sebelum Petrus meninggalkan dunia ini, dia ada kesempatan untuk menulis surat. Ada 2 surat, 1 dan 2 Petrus. Di mana dia beri nasihat-nasihat. Di sini dan sangat menarik sekali. Kita bisa lihat apa yang Petrus alami dari mengikuti Yesus. Dia juga menulis dalam surat ini sebagai nasihat kepada kita semua. Hai pemirsa Life Unlimited. Kalau pernah merasa, susah nggak? Saya rindu jumpa dengan Petrus supaya dia bisa nasihati saya. Bagaimana setia? Bagaimana ikut Yesus terus? Kita bisa pelajari 1 Petrus. Kalau kita lihat dalam firman Tuhan ayat 14 sampai 16. Nasihatnya berkata apa? Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, kadang-kadang orang membaca ayat ini dan berkata, kalau Tuhan memanggil saya harus jadi kudus karena Tuhan itu kudus. Susah sekali, saya tidak dapat jadi kudus. Kita harus ingat semuanya yang kita bahas dalam program ini. Berkata dalam ayat ini, kuduslah kamu sebab aku kudus. Sebab aku kudus, kata Tuhan. Memang kita harus mengerti ya,
Karena Tuhan kudus. Saat kita menjadi anak-anaknya, kita pun dikuduskan Tuhan menjadi kudus. Makanya berkata dalam ayat ini, kita tidak akan ikut seperti yang dahulu. Kita ikuti itu semuanya yang salah, yang dalam kebodohan yang dulu-dulu. Kita sekarang sudah diubahkan. Kita sekarang sudah dipanggil Tuhan, sudah dikuduskan Tuhan. Nah, kalau kurang percaya itu yang Petrus maksud di sini, kita bisa lanjut baca dalam sedikit ayat yang di bawahnya ayat 18 sampai ayat 20. Petrus katakan apa? Sebab kamu tahu, seharusnya sudah tahu, bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari anak moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Wow, ayat ini berkata apa? Memang kita dikuduskan bukan oleh perbuatan diri sendiri. Bukan kita menguduskan diri sendiri. No, tidak mungkin. Tuhan memanggil kita apa adanya. Ya, itu kan kita katakan dari awal. Tuhan memanggil kita apa adanya. Dan yang luar biasa, saya mau kita pelajari bahwa kita ikut Tuhan, itu bagian kita. Kita tidak mungkin lakukan yang besar-besar seperti menguduskan diri. No, tetapi kita dilayakkan oleh Yesus. Kalau pikir bagaimana Petrus itu jadi layak dari seorang nelayan, dari seorang berdosa. Awal-awal jumpa Yesus, sampai tersungkur katakan jauh daripada aku Tuhan. Bagaimana orang yang sama bisa menuliskan kepada kita jadi kudus seperti Tuhan kudus. Karena dia sudah dapat pelajaran ini. Dia sudah mengalami bahwa kita dikuduskan oleh apa? Oleh Tuhan yang melayakkan. Tuhan yang menguduskan kita. Berkata apa? Hidup kita bukan dibeli. Bukan Tuhan menguduskan dengan emas atau perak. Dengan uang, dengan rupiah. No. Tetapi dulu kan orang percaya korban sesuatu yang dikorbankan itu. Darah korban itu menguduskan mereka daripada dosa. Nah, awal-awal mereka mengorbankan bahwa korban itu dari korban binatangnya mereka bawa hewan untuk dikorbankan. Tapi akhirnya ada satu korban yang sempurna. Itu bukan korban binatang. Itu adalah Yesus sendiri. Kenapa Yesus itu disalibkan? Yesus disalibkan karena saat itu dia menjadi korban yang sempurna. Pernah ada pemirsa yang tanya saya kemarin, saya terima pertanyaan dari tim call center. Orang bertanya, kenapa harus sampai disiksa seperti itu, penderitaan? Kenapa nggak harus mati seperti itu? Bukan saja bisa mengampuni kita, dia Tuhan? No, karena Tuhan mau menunjukkan bahwa bagaimana caranya untuk dosa itu dihapuskan. Kalau itu perlu korban, Tuhan tidak akan korbankan yang lain. Dia akan hanya dengan darah dia. Manusia satu-satunya di sejarah yang tidak ada dosa. Manusia yang lain semua ada dosanya, harus mati untuk dosanya sendiri. Hanya Yesus yang tidak ada dosanya, makanya dia yang jadi layak untuk mati bagi kita. Wah, luar biasa. Dan tidak berhenti di situ saja dalam ayat ini. Tapi berkata apa? Dia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Tetapi karena kamu baru nyatakan dirinya pada zaman akhir. Tuhan dipilih. Dan yang luar biasa, Yesus dipilih jadi korban bagi kita. Untuk menyucikan, melayakkan kita. Supaya apa? Karena kita juga dipilih Tuhan. Oh, itu kabar baiknya untuk kita kan. Bahkan marilah kita masuk dalam satu lagu yang mengingatkan kita. Marilah kita bangkit. Karena kita dipilih, dipanggil Tuhan. Kita dipilih, lagu dari JPCC. Mari kita nikmati. Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa.
waktunya kita bangkit. Karena semuanya Yesus sudah lakukan dalam kehidupan kita. Kita adalah orang yang dipilih, orang yang dipanggil. Seperti Petrus. Jadi saya harap pada saat ini semua pemirsa Life Unlimited tidak akan seperti Petrus di awal kehidupannya saat dipanggil Tuhan ikut dia. Di awalnya dia berkata tidak layak, jauhkan diri daripada aku orang berdosa. Tapi di akhir hidupnya dia berkata kepada kita semua dipilih, dipanggil. Kita sudah dikuduskan, dilayakkan oleh daripada Yesus yang menjadi korban bagi kita. Yesus yang menyucikan, melayakkan kita. Jadi marilah kita semua bangkit. Seperti Petrus ikut setia sampai akhir. Saya percaya itu juga bisa terjadi kepada kita semua. Ikuti Yesus karena Yesus yang sudah melayakkan kita. Wow, luar biasa. Amin. Saya jadi semangat belajar dari kehidupan Petrus dan saya harap pemirsa juga. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau adalah Tuhan yang bukan jauh tapi dekat kepada kami, yang melayakkan kami. Terima panggilan kami dipilih daripada Engkau. Kami bersyukur dan kami mau mengikutimu. Amin. Amin. Kalau mau lebih daripada itu, benar-benar mengikuti Yesus, mengenal Yesus, segera hubungi kami. Kami menanti-nantikan pemirsa hubungi kami saat ini juga supaya kami bisa ceritakan lebih lagi. Dan bagi yang lain, kita akan coba minggu depan di sini juga di program Life Unlimited. Sampai kita jumpa. God bless you all.